Oke, apa yang harus kulakukan untuk mengerti firman Tuhan tentunya ya? Saya cerita sebuah kisah yang beberapa sudah tahu ceritanya begini. Ada dua orang anak di satu negeri, punya orang tua, orang kaya raya, dan kemudian menjelang meninggal ia membagi warisannya dan memberi pesan kepada dua anaknya, dan dua anaknya ini kemudian akan berpisah, satu ke utara, satu ke selatan. Pesannya begini: supaya kamu tetap sama seperti papa kaya raya, dua hal kalau kamu kerja, atau dua hal penting saya pesan. Kalau kamu makan, ikannya harus banyak. Satu. Dua, kalau kamu kerja, jangan kena sinar matahari. Ya, sudah pernah dengar ceritanya toh? Ya. Jadi, yang satu ke utara, yang satu ke selatan setelah orang tua mereka meninggal. 10 tahun sesudah mereka berpisah, yang utara itu bangkrut, yang selatan itu sukses. Dari sisi menjadi sama seperti bapak mereka. Kemudian yang utara yang bangkrut tanya pada yang selatan, kita kan mendengar pesan yang sama, yaitu kalau makan ikan harus banyak. Kalau kerja tidak boleh kena sinar matahari. Jadi dua mereka sama-sama pesan yang diterima sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Jadi yang di selatan yang sukses ini tanya, kamu dengar apa pada waktu itu? Ya, saya dengar sama, bahwa kalau kerja ikannya harus banyak, dan kalau kerja jangan kena sinar matahari. Kemudian selatan itu bilang begini, kalau begitu kita punya pesan sama. Sekarang bagaimana kamu mengerti dan kamu mengerjakannya? Mengerti dan mengerjakan ada kaitan. Kalau saudara tidak mengerti pesannya, mengerjakannya bisa salah, toh? Dan kalau mengerjakannya salah, hasilnya berbeda. Atau hasilnya salah. Oh, yang utara bilang begini, karena papa pesan setiap makan harus ikannya banyak, jadi setiap hari saya beli tongkol, cakalang, tuna ratusan tiap hari. Karena kan pesannya harus makannya banyak ikannya. Oh, begitu. Ada harus nana. Kemudian pesan yang kedua, kalau kerja jangan kena sinar matahari. Nah, mana bikin bagaimana? Yang utara bilang begini, supaya saya tidak kena sinar matahari, setiap saya kemana-mana, saya buat tanduk dan saya sewa orang tiap hari. 4 orang pikul-pikul saya, supaya saya tidak kena matahari, tapi saya bayar tiap hari. Oh, yang selatan bilang, ada harus ngana. Kenapa? Yang utara tanya pada selatan, kalau kamu bagaimana? Saya mendengar pesan yang sama, tapi pengertian saya seperti ini. Kalau makan, ikannya harus banyak. Makanya setiap hari saya beli ikan putih. Ikan kan banyak, tapi murah, tapi banyak ikannya. Oh, begitu. Jadi uang saya tidak keluar seperti kamu beli cakalang, tongkol, tuna tiap hari ratusan. Bayangkan satu tongkol kalau 50.000 habis uang kamu. Terus kalau kerja jangan kena sinar matahari, ya saya terjemahkan, sebelum matahari terbit saya sudah pergi ke tempat kerja. Sesudah dia terbenam baru saya pulang. Astaga, ternyata satu pesan yang sama ditangkap dua orang yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda dan penerapan yang pasti berbeda, dengan hasil yang pasti juga berbeda. Saudara boleh duduk di depan gembala yang sama,
pesan yang sama. Tapi kalau pengertiannya tidak kena, maka saudara bisa aplikasi berbeda. Dan kalau aplikasi berbeda, hasilnya pasti berbeda. Jadi mengerti itu penting atau tidak penting? Mengerti itu penting. Ya, mengerti itu penting. Kenapa ada pendidikan? Karena supaya orang dibuat mengerti. Kenapa ada guru? Supaya orang mengerti. Saudara tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, untuk sesuatu yang saudara tidak mengerti. Halo, saudara tidak bisa, saya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang saya tidak mengerti. Dia nggak usah kasih kamar dia. Saya dan saudara tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, di mana saudara untuk satu hal yang saudara tidak mengerti. Jadi pergumulan banyak orang sebenarnya di pengertian, tapi pengertian tidak bisa dapat kalau tidak mau belajar. Orang yang berbahaya adalah bukan orang yang mau belajar, tapi yang merasa sudah tahu. Itu orang yang akan mengalami kendala. Merasa sudah tahu lebih berbahaya daripada orang yang mau belajar tahu. Saya punya background MPDK, jadi ada waktu karena beberapa orang mungkin kurang pas dengan gaya pengajaran, dan saya tidak menggunakan semuanya. Orang yang sudah merasa tahu itu lebih berat dalam hal aplikasi daripada orang yang mau belajar tahu. Angkat ini. Ya, amin. Kalau saudara sudah merasa salah tahu, saudara tidak akan mau lagi mendengar siapapun. Nah, saya tiap hari belajar. Jadi bahasanya ada salah satu jemaat bilang begini, kalau gembala saja tiap hari belajar, bagaimana kita? Ya, kalau gembala saja tiap hari belajar, bagaimana kita? Jadi kita jangan berharap mengerti kalau kita tidak bersedia belajar. Amin. Ulangi, kita jangan berharap mengerti kalau kita jangan berharap mengerti kalau tidak bersedia belajar. Oke, belajar itu ada beberapa metode atau cara orang belajar. Ada yang formal, dua ada yang informal, yang ketiga ada yang non formal. Saya pribadi telah melewati formal. Formal itu S1, S2, S3. Formal. Informal itu kursus-kursus. Saya mengikuti kursus bahasa Ibrani, bahasa Yunani, berkhotbah. Saya mengikuti. Kemudian yang non formal, ini sebenarnya kehidupan sehari-hari, non formal, ya. Saudara yang disebut dengan otodidak, belajar sendiri atau ada guru, tapi long life education. Apa istilahnya? Long pembelajaran. Saudara berbahaya kalau benar berhenti belajar. Apapun gelarmu, engkau akan blank. Long life. Ini masih pengantar, ya. Supaya jangan ada orang yang merasa saya tahu. Karena tahu itu tidak pernah berhenti. Amin. Tahu yang sebenarnya adalah tahu yang tidak pernah berhenti. Itu bukan tahu saudaranya tempe. Kalau saudara berhenti mau tahu, Anda sudah stuck. Nah, berhenti mau belajar tahu. Itu sebabnya kemajuan tidak akan ada pada bangsa yang tidak mau belajar. Lagi, kemajuan tidak akan ada pada bangsa yang tidak mau belajar, atau lebih parah kepada bangsa yang malas belajar. Salah satu bangsa yang rajin belajar Jepang, Korea, ya. Tapi
Ada negara kalau saya sebut mereka marah nanti. Ya, berhenti belajar adalah sebuah bahaya bagi sebuah bangsa, termasuk bagi gereja. Gereja yang berhenti belajar itu akan dipermainkan oleh iblis. Karena iblis terus belajar. Nah, kalau iblis saja belajar, dia belajar pada kelakuan orang. Oh, orang ini kalau kasih doi dia kuat. Kalau kasih cewek dia kuat. Oh, kalau kasih posisi jabatan dia nggak kuat. Nah, itu iblis pelajari. Iblis pelajari orang. Jadi kalau saya dan saudara berhenti belajar, itulah sebuah bahaya. Dan kemudian, ini prinsip-prinsip belajar kita sedikit ambil ya. Kalau kita belajar, education is not about accommodation, but it is about the transformation. Pendidikan bukan soal berapa banyak yang kita tampung, kita simpan, tapi soal berapa bagian dari kita berubah. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Itu transformation adalah goal daripada education, pendidikan umum ini. Jadi kalau ada MED, Master Pendidikan dari luar negeri, mereka selalu fokus bahwa pendidikan itu harus terlihat pada terjadinya transformation. Ada transforming di situ. Ada perubahan. Tanpa perubahan pendidikan gagal. Tahu gagal? Gagal total. Jadi saya melihat saudara ada perubahan. Itu hasil dari proses education. Apalagi educationnya kita in Christ Jesus. Ya, pendidikan, pembentukan dalam Kristus Yesus. Nah, material daripada transformation dalam Kristus adalah firman dan Roh Kudus. Itu yang kita terus punya, pakai bahasa kita makan, kita nikmati, kita lihat sebagai berkat Tuhan untuk kita istilahnya kelola di hidup kita. Akhirnya, saudara lihat apa saya bilang tadi? Minta maaf pakai bahasa Inggris ya, karena memang backgroundnya saya seperti itu. Jadi education tadi bahasa Indonesianya kita is not about, ada gurunya di belakang, accommodation. But transformation. Pendidikan bukan soal bagaimana menampung, bagaimana menyimpan, tapi bagaimana, bagaimana bagian hidup kita yang berubah. Bagaimana mengalami perubahan. Katakan amin. Jadi bagaimana mengalami perubahan itu adalah bagian atau bukan bagian, itu adalah goal dari pendidikan. Dan dalam konteks kita yang judul ini adalah bagaimana kita mengerti. Halo Bapak Ibu Saudara, minta maaf karena ini soal yang sifatnya harus diletakkan dasarnya, sehingga kita tahu dari mana kita akan kemana dan dari mana dan sedang di mana dan akan kemana kita. Oke? Minta maaf ya. Ini masih pendahuluan. Ini sifatnya agak serius sedikit. Kalau orang sekolah itu secara klasik itu ada 3 yang harus terjadi atau dijangkau. Maka yang pertama adalah saya pikir jangan saya terlalu terlambat di sini. Kalau ada yang punya background pendidikan SPD atau SPDK, ada? Tidak. Saya sebut saja ya. Backgroundnya adalah ketika saudara belajar pendidikan maka ada 3 tujuan klasik yang harus berubah, yaitu kognitif, kemudian afektif. Kognitif itu isi otakmu, intelektualmu, intelijen. Kemudian afektif adalah sikapmu. Dan yang terakhir adalah psikomotor, keterampilan. Dari 3. Yang pertama adalah
kita pakai bahasa Inggrisnya, pikiran atau intelek. Yang kedua adalah afektif atau sikap. Dan yang ketiga keterampilan. Ada orang terampil tanpa intelek yang cukup, ini berbahaya. Kemudian pikiran yang intelek yang baik, terampil tapi sikap yang tidak mendukung, bisa jadi keahlian kedokteran bisa digunakan untuk dalam tanda petik membunuh orang. Kalau kita tidak punya sikap, attitude yang baik. Jadi saya berharap saudara mengerti, ulang lagi mengerti firman. Itu penting. Jadi tadi awal tadi sudah bisa di copy ya. Satu pesan yang sama diterima oleh dua orang yang berbeda dengan pengertian yang berbeda. Hasil akhirnya aplikasi yang berbeda, dan aplikasi yang berbeda ini ternyata bertolak belakang. Yang satu bangkrut, yang satu sukses. Jadi mengerti itu penting. Katakan haleluya. Sementara mengerti, saudara bersyukur karena saudara memiliki gembala yang selalu memberi makanan firman. Dalam pengertian bahwa, coba kita baca Yeremia pasal 3 ayat 15. Membacanya acak, silakan siapa yang membantu. Yeremia 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mereka akan menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan itu di area ini. Pengertian itu pengetahuan area nomor 1 dan pengertian area nomor 2. Dia mengaplikasikan dengan sikap yang benar berdasarkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan dan pengertian. Ada orang mengetahui tapi tidak mengerti, ya. Tahu pesannya tapi tidak mengerti menjalaninya. Tahu beritanya tapi maknanya tidak tahu. Itu masalah. Jadi kalau saudara dan saya mau mengerti firman, ingat baik, mengerti firman itu menyangkut pikiranmu bisa mengerti, tapi harus didukung oleh sikap yang benar dan disertai dengan penerapan yang tepat. Karena tujuan pendidikan umum juga sama begini. Pendidikan umum itu sama, bahwa engkau bisa pintar, tapi kalau sikapmu salah, engkau punya keterampilan akan merusak. Lagi, kau punya pengertian, pintar, cakap dalam hal mengingat, tapi sikapmu tidak tepat. Ini bisa menggunakan ilmu untuk kejahatan. Hasilnya keterampilan yang destruktif atau merusak. Firman juga begitu. Bahwa kalau kita mau mengerti firman, kita harus melibatkan pikiran kita. Tetapi saudara, ada yang akan saya jelaskan sebentar. Ada batas antara pikiran dan iman. Ada batas antara pikiran dan iman. Sebentar saya jelaskan. Off dulu. Ayat 13. Silakan. Matius 13 ayat 13. Firman Tuhan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mendengar, ya, tapi kita konteksnya mendengar. Mendengar tetapi tidak. Kalau sudah tidak mengerti, ini akan selanjutnya lebih parah lagi.
ayat 14. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Bisa ganti ya, 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinga berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Telinga berat. Apa saya tanya, apa ada telinga yang berat dari 5 kilo? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan telinga berat? Berat mendengar. Berat mendengar. Jadi ada faktor dengan apa yang harus aku lakukan. Ada hubungan? Ya, ada hubungan. Ayat 19. Firman Tuhan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Padahal langsung singkat, tidak ngerti, di apa oleh iblis? Di rampas. Hati-hati saudara dengan firman, saat dengan firman bisa dirampas iblis. Kenapa? Ada kaitan dengan hati mendebal, telinga berat. Kata kuncinya saya bilang tadi, saya sudah bilang dulu, kata kuncinya mau mengerti harus mau mendengar. Mau mengerti harus mau belajar. Tanpa mau belajar jangan berharap mengerti. Cara mengerti bilang amin. Amin. Haleluya. Kemudian ayat 23. Ini dalam satu pasal yang sama, satu perumpamaan yang sama, diulang-ulang mendengar mengerti, mendengar mengerti. Karena ada orang mendengar mengerti, tetapi ada orang mendengar tidak mengerti, tapi pesannya sama dari orang yang sama. Bayangkan Yesus yang ngajar. Saudara, kalau Yesus yang mengajar, kualitasnya sehebat siapa? Tidak ada lawan ya. Sen ada lawan. Kalau Yesus yang ngajar sampai ada orang yang mengerti, itu berarti bukan faktor Yesus. Mengerti? Kalau guru kita sekarang mengajar kemudian tidak mengerti, dulu saya minta maaf ya. Saya ada sekolah di satu sekolah yang sebenarnya saya tidak suka sekolah di situ. Tapi karena tidak ada pilihan lain, saya harus sekolah di situ. Dan beberapa kali, ini hanya cerita, gurunya bilang begini, ini yang saya rasakan. Sudah tenang, nanti Mas Somit yang mengajar. Jadi gurunya duduk, saya disuruh buka dan saya mengajar. Kebetulan saya mengerti. Nah, kalau begitu sekolahnya payah. Betul? Tapi kan kalau Yesus yang ngajar, masa kita meragukan Yesus? Dan kalau ada yang masih tidak mengerti, siapa yang salah? Faktor pendengarnya. Ayat 23. Minta maaf saudara jemaat, kalau tidak mengerti firman, itu faktor Roh Kudus, faktor firman sudah limpah. Jangan lupa ada faktor kita. Faktor siapa? Faktor kita. Ayat 23. Bukan tanah yang baru.
mengerti, dan yes. Ini tahapan yang memang sudah lengkap di Matius 13 ini. Saudara mau berbuat? Amin. Harus mendengar. Amin. Walaupun mendengar itu tidak mudah, diperlukan hati yang terbuka. Amin. Saya ingat waktu pertama kali kita di Hotel Malaya ada lagu yang sempat top itu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Seluruh hidupku menyangkut mindset kita, otak kita, perasaan kita, kehendak kita, imajinasi kita, memori kita. Biar Roh Kudus yang ambil alih. Supaya apa? Amin. Supaya kita mengerti firman. Amin. Karena mengerti firman yang membuat kita bisa melakukan. Amin. Dan waktu kita melakukan dengan benar, mendengar baik menghasilkan pengertian yang baik. Amin. Pengertian yang baik membuat pelaksanaan aplikasi penerapan yang baik. Amin. Dan menghasilkan buah yang baik juga. Ayat 51. Firman Tuhan, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Yes. Mengerti dan mengerti. Saya tanya, mengerti dan baku mengerti sama? Beda. Apa bedanya? Mengerti dan baku mengerti sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya mengerti tidak mengerti, baku mengerti jawab kata orang. Jadi itu mengerti, betul-betul mengerti. Ya. Bahasa daripada mengerti ini yang paling penting. Karena setelah kita evaluasi, dari nomor-nomor ini, dari nomor ayat 13 maksud saya, ini faktor siapa? Kita. Ini faktor Ya. faktor kita. Bukan faktor Tuhan, karena yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang salah pada Yesus waktu dia mengajar, kan? Coba lihat ayat yang tulis waktu Yesus selesai berkhotbah, orang takjub. Matius berapa itu? Akhir dari khotbah Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ayat terakhir. Ya, ayat itu coba. Kalau Yesus yang ngajar, ini yang ngajar adalah Yesus ya. Oke, tolong baca. Matius 7 ayat yang ke-28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Karena Ayat 29, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. ya, punya power. Pertanyaan, kalau orang kebanyakan takjub karena yang ngomong adalah Yesus, punya power. Persoalan penting, kenapa ada yang tidak mengerti? Kenapa? Karena faktor kita. Apa yang harus kulakukan untuk mengerti firman? Itu faktor saya, bukan faktor pengajar. Kalau salah satu dari kita, maka ada faktor pengajar. Kan kalau kita mau diberkati, mau dewasa, ada 3 hal. Apa yang kita dengar, dari siapa kita mendengar, dan bagaimana kita mendengar. Kalau dalam konteks Matius 13, apa yang kita dengar? Yesus ngomong tentang firman kerajaan, ya, kerajaan sorga.
kerajaan Allah, kerajaan sorga. Berarti beritanya benar. Oke. Kemudian siapa yang ngomong? Yesus. Nah, faktor yang masalah di sini adalah faktor nomor 3. Bagaimana? Kalau bagaimana ini soal apa? Sikap hati. Sikap hati. Haleluya. Sikap hati itu ada, saudara, kalau saudara bicara soal hati sekarang itu sudah menyangkut representasi dari rohmu. Karena hati itu bukan soal organ. Dulu saya mengerti hati itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak saja. Tapi hati sekarang adalah hati menyangkut roh kita yang di dalamnya ada hati nurani, intuisi, dan komunion. Itu 3 itu yang disebut dengan sikap hati. Jangan keraskan hati. Amin. Itu maksud. Baru dia punya lawan, buka hatimu. Amin. Baru bisa mengerti. Saudara mengerti? Amin. Jadi faktor yang membuat bagaimana ini berhasil, ini faktor Yesus, ini faktor berita, ini faktor orang, betul? Ya. Dan ini faktor pendengar. Ya. Lihat baik-baik, pendengar itu ada berapa jenis? 4. Ya. Sorry. Pendengar ada 4 jenis. Di Matius berapa tadi? Kualitas hati. Yang pertama, 1. Ada orang bilang begini, biar coba, firman memang bagus, orang gereja diajar begini. Jadi dia tutup tablo. Firman memang luar biasa, memberi jalan keluar. Orang pada bilang begini. Jadi faktor apa ini? Tradisi. Sekarang ada 4 jenis tanah. Karena tanah itu adalah Hati. pertama, tepi jalan. Halo. Tepi jalan itu saat dengar firman sudah punya pikiran juga jalan. Betul? Tahu apa yang bisa lewat? Kalau saya bilang babi buta, sudah bisa lihat babi buta? Bisa. Di mana? Imajinasi bisa lihat babi buta. Yang kedua ada babi buta? Tidak. Cuma ada di, tapi bisa lihat. Bisa. Sementara dengan firman bisa nggak ada yang lewat imajinasi? Bisa. Itu sebabnya jangan imajinasimu jalan-jalan. Ya. Yang disebut dengan fokus adalah imajinasimu fokus. Tepi jalan, seperti bunga di tepi jalan, mudah dipetik. Lalu tanah tanah berbatu ini amen, tapi hatinya ya seperti batu. Ketiga, semak. Kemudian yang keempat, tanah yang baik atau tanah yang subur. Sekali lagi saya tanya, ini 4 jenis tanah, faktor apa, siapa, dan bagaimana? Ini nomor berapa? 3. Berarti ini soal orangnya, bukan? Ya. Jadi firman tidak pernah gagal, katakan amin. Firman tidak pernah kembali kosong, katakan amin. Dan kalau firman gagal, itu faktor orang. Ya. Sekali lagi faktor orang. Caranya bagaimana? Nah, saya melihat waktu kita cukupkan. Kita berusaha coba, karena faktor yang membuat firman tumbuh atau tidak adalah lebih banyak bagaimana kita mendengar. Seperti apa sikap hati kita itu menentukan. Jadi apa yang harus ku lakukan untuk mengerti firman? Ini bukan kita berdoa Tuhan buat kita mengerti, tapi kita tidak berusaha mengerti. Tidak bisa jadi, karena Tuhan selalu mau membuat kita mengerti.
sampai ada firman, dia menyatakan diri, itu adalah upaya Tuhan membuat kita mengerti. Dan kalau Tuhan tidak berupaya menyatakan diri, tidak ada yang kita mengerti. Setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Saudara nanti lihat lagi di YouTube ya. Lihat di YouTube itu DP dasar data lewat tadi. Padahal Gembala Sumber Hati, dulu Gembala Nekasih. Kembali di YouTube karena serta lewat. Saya saran saudara, jangan lewatkan makanan-makanan pembuka. Karena makanan pembuka itu menolong untuk pencernaan. Apa sebab ada mata kuliah pendahuluan, pengantar teologi, pengantar ekonomi, pengantar filsafat. Karena tanpa pengantar ini, nggak mengerti itu definisi. Pengantar itu akan membuat kita terarah. Oke, lanjut. Pada saat kita mau melakukan firman, kita perlu mengerti, itu bagian kita. Bagian Tuhan sudah selesai firman-Nya. Saudara, firman itu kalau sudah baca, firman itu seperti madu, firman itu seperti susu, firman itu seperti roti, firman itu kalau seperti alat seperti godam, firman itu seperti api, firman seperti air. Tidak ada cara yang tidak ada dalam firman dalam hal memberkati kita. Firman tidak kurang cara, tidak kurang bahan, ingredientsnya tidak kurang untuk membuat kita ternutrisi. Firman itu lengkap, firman itu murni. Kalau kita pelajari firman itu apa, panjang sekali, ada ratusan dia punya sebutan lain dari firman. Tetapi firman tidak bisa apa-apa tanpa respon dari kita. Amin. Kalau respon tidak ada, apa sebab orang tidur tidak bisa dengar firman? Ya. Apa sebab orang tidur tidak bisa dengar firman? Kan tidak bisa merespon. Makanya didengar khotbah dilarang tidur. Apa sebab orang mati? Orang mati tidak merespon firman. Ya kan, sudah tidak bisa mendengar. Jadi orang mati tidak lagi bisa dikhotbahin. Yang dikhotbahin adalah orang yang masih hidup, begitu. Jadi pendeta kalau khotbah orang mati, jangan bicara pada yang mati. Apalagi mendoakan petinya. Jauh. Sekarang apa yang harus kulakukan? Saudara mau tahu? Mau. Oke, yang mau tahu bilang amin. Amin. Oke. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Kalau dia ada terjemahan bahasa Inggris, he who despises the word of God shall be destroyed. Destroyed itu dibinasakan, dihancurkan. He who, dia, siapa dia yang despise itu artinya menghina, menganggap sepele, meremehkan, menganggap biasa-biasa saja. Hampir tiap hari banyak juga pendeta di YouTube khotbah. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi ini tidak kebetulan. Kita tidak mungkin mengerti sesuatu yang kita anggap sepele, Amin. yang kita anggap remeh. Yes. Amin. Katakan amin. Amin. Atau kita balik. Kita mau mengerti firman, kita harus hormat firman. Amin. Baru bisa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ulangi, saya bisa mengerti firman. Saya bisa mengerti firman. Ulangi, saya bisa mengerti firman. Saya bisa mengerti firman. Kalau saya hormat firman. Kalau saya hormat firman. Oke, saudara terjemahkan sendiri kalimatnya. Kalau saudara tidak, oke, saudara mungkin tidak hormat orangnya. Karena orangnya sudah tidak I don't like her. Saya tidak suka dia. Nah kalau begitu, cari orang yang saudara suka. Betul? Ya. Itu kan simpel. Supaya saudara bertumbuh. Jadi jangan bertahan di mana saudara mendengar firman dari orang yang saudara tidak suka. Karena itu repot. Ya. Kan kita mesti fair saja, kan? Karena tidak semua orang suka saya. Tidak semua orang suka pendeta A. Pasti ada fansnya. Pasti ada orang suka. Nah, yang suka dengan
pengkhotbahnya, itu mudah sekali dia menangkap firman. Makanya, minta maaf, saudara kan sering share, bagikan pengkhotbah ini di status saudara, di WA, karena saudara suka, betul? Tapi saudara bagikan tidak orang yang saudara tidak suka? Tidak, karena kalau saudara tidak hormat, tidak mungkin mengerti. Halo, apa yang harus melakukan? Hormat. Hormat firman. Tahu firman itu siapa? Allah. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara tidak hormat firman, sama dengan tidak hormat Allah. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Baik saudara, jangan sampai kita mengerti. Hormatmu di mana? Halo, ada pendeta namanya hormati. Hormat di mana? Ada Pak di sini. Karena dia namanya hormat. Saya tidak bisa mengerti firman kalau saya tidak hormat firman. Kalau bagi saudara khotbah itu biasa, ya dengan tidak dengar dia sama seperti saudara melihat sampah. Apa saudara suka sampah? Tidak. Apa saudara bawa pulang sampah? Saudara simpan sampah? Tidak. Kalau saudara tidak suka, sulit sekali mengerti firman. Haleluya. Jadi hormat adalah itu yang harus saya lakukan, karena saya sulit sekali mendengar dari orang yang saya tidak hormati. Betul? Saya sulit sekali mendengar dari orang yang saya tidak hormati. Jadi saya sudah bilang tadi ya, mari kita jadi jemaat fair. Kita selama dengan firman dan mengerti, karena kita tidak hormat dengan pembicaranya. Kalau saudara ada di posisi itu, tidak salah kalau saudara cari pendeta yang saudara hormat, karena saudara akan terkendala ada di tempat yang salah. Amin. Setuju dengan saya? Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada orang bisa bertumbuh di tempat lain, gara-gara di sini tidak bisa karena tidak cocok dengan pengkhotbahnya, justru kita bersyukur karena yang paling penting pertumbuhannya. Katakan amin. Daripada selama dengan firman menggerutu, komplain, marah di dalam, batin, komplain, batin, tidak sependapat, berdebat di dalam hati. Sebentar poinnya itu akan membuat saudara stuck. Kalau stuck masih bagus, kan dia berhenti. Tapi kalau dia mundur, umatku binasa karena lack of knowledge. Bagaimana tidak kurang? Hormat belum pada tempat yang tepat. Katakan saya harus, sama-sama 2, 3. Saya harus hormat firman. Ya, supaya saya bisa mengerti firman. Kalau saya tidak hormati firman, sulit saudara. Tunggu bokeh naik kelapa. Kalau kelapa rumbu bisa. Kan bokeh naik kelapa rumbu boleh kan Pak? Tapi kalau lihat kelapa berdiri, tunggu bokeh naik kelapa. Kalau kita tidak hormat. Oke, itu poin 1. Saya tidak mau lama-lama supaya waktu saya cukup. Katakan kiri kanan. Kita harus hormat firman. Sebelum saya ke poin 2, bisa enggak rohku hormat firman, tapi jiwa dan tubuhku tidak? Tidak bisa. Tidak. Bisa. Saya punya roh ini hormat firman, cuma kita kok mengantuk ini. Bisa enggak? Tidak. Kita roh ini hormat sekali firman. Maka bicara duduk. Kalau saudara di depan gubernur, saudara duduknya bagaimana? Sopan, karena sikap dari dalam. Halo. Sedang preman pun beberapa gubernur pasti dia potong lu ketentuan. Betul? Karena ketemu siapa? Firman ini bukan firmannya saja. Firman adalah Allah. Nah, kalau firman adalah Allah, siapa yang lebih terhormat dari dia? Dan kalau sudah tidak hormat saya, atau orang tidak hormat firman, tidak hormat Allah, kita dapat apa dari dia? Tidak mungkin kita mengerti firman. Jadi sikap yang pertama yang harus kulakukan, Tuhan ajar aku menghormati firman. Katakan kiri kanan, mari kita menghormati firman. Haleluya. Jadi sangat beralasan kalau gembala bilang, kalau ada barang yang lebih ambil saat khotbah, dia nanti habis khotbah baru diambil begitu. Itu alasannya jelas. Karena apa? Menghormati. Kalau saudara lebih harga itu barang,
Tuhannya kan manusia, Tuhan kan makhluk hidup. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kalau saudara ada hukum bahasa Inggris yang saya tidak bisa melafalkannya. Apa yang kau suka orang lain perbuat padamu, lakukanlah itu pada orang-orang itu. Apa yang kau suka Tuhan buat padamu, lakukan juga pada Tuhan seperti yang kau suka Tuhan buat padamu. Katakan amin. Jika tidak, jangan berharap Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik, karena kita pun tidak berbuat yang terbaik. Itu hukumnya. Katakan haleluya. Nomor 1, tersedia jam. Apa ya? Nomor 2, hormat apa ini? Hormat firman. Hari saudara-saudara, saya berharap Roh Kudus bekerja bukan karena kata-kata saya, bukan karena pengajaran ini, tapi Roh Kudus yang adalah Allah akan bekerja di hati kita, karena Roh Kudus sekarang tidak masuk keluar di kita. Roh Kudus ada dalam kita. Jadi kita tidak bilang Roh Kudus datang kok kemari. No, Roh Kudus sudah di dalam engkau. Dan Roh Kudus tinggal diaktifkan. Saya mau Roh Kudus. Apa? Menghormati. Karena dengan menghormati saya bisa mengerti. Dan ketika saya mengerti saya bisa praktek. Waktu saya bisa praktek, saya bisa diberkati. Oleh karena firman itu punya power untuk membuat kita sukses. Haleluya. Yang kedua, adik saya bilang amin. Katakan amin adik. Amsal 3 ayat 5. Apa yang harus kulakukan? Kalau saudara masih juga belum mengerti, ini sudah faktor di luar jangkauan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Oh, mengerti ayat ini? Amin. Sudah tanpa saya jelaskan sudah mengerti ayat ini. Kalau mau mengerti firman, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa pengertian kita tidak boleh jadi sandaran? Pengertian kita, kalau pakai ayat Yesaya, pikiranmu dan pikiranku, jalanmu dan jalanku sejauh langit dari bumi. Jaraknya ya, sejauh langit dari bumi. Begitu pikiran kita dan pikiran Tuhan. Jangan bersandar, tapi yang kita mengerti begini, ya yang kau mengerti dengan Tuhan mengerti berbeda jauh, ataupun sama tapi belum lengkap. Jadi kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Saya sudah cukup lama menyerahkan pengertian saya sendiri, karena bagaimana mengerti Yesus 100% Allah dan Yesus 100% manusia. Tidak ada formula filsafat, formula matematika, formula fisika yang bisa menjelaskan tuntas Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tidak ada. Itu cuma bisa diterima di area beriman. Area berlogika pusing 7 keliling. Karena ada teman saya, ini cerita fakta. Saudara mau dengar? Dia bilang begini, Max, ini seangkatan saya. Max, kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, di mana Allah Mama? Waktu itu, saudara, ini sekedar untuk saudara tahu bahwa berbahaya kalau kita paksakan otak kita. Kemudian saya bilang itu anak bukan soal biologis, karena ada anak tidak perlu ibu. Mau contoh, anak kunci mana ibunya? Anak tangga mana ibunya? Yang penting setiap ada bapak pasti iya menurut kamu. Tapi tidak semua anak harus ada mama, betul? Anak kunci, anak bawang sampai dari mama. Tidak ada. Jadi dia paksa. Nah, waktu dia paksa, minta maaf, ini pengalaman saya bagi supaya jangan bersandar pada pengertian sendiri. Sudah tahu apa yang terjadi dengan dia? Dia menjadi training ground bagi kami, karena hampir setiap malam dia kerasukan. Kami harus latihan usir setan. Ada teman saya namanya Lucky. Dia bilang, Tuhan, itu mata jadi besar sekali. Dia orang yang menyebut ala mama, karena dia tidak mampu. Dan pokoknya saya jelaskan ini, saya sendiri dilatih untuk usir setan waktu itu.
Karena yang masuk adalah sudah bukan Roh Kudus, karena dia paksa otaknya. Saudara, tidak ada Allah Mama. Karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah formulasi tertinggi batas akal manusia. Sesudah itu sampai hari ini diskusi ini belum selesai-selesai. Jangan masuk ke situ. Karena kita punya area fokus menjadi serupa Kristus. Mengerti Tuhan Tritunggal itu sampai kiamat, tidak ada yang tuntas. Nah, ada yang terjebak di oneness, ada yang terjebak di 3, ada yang terjebak di 1, ada yang terjebak di Jesus only. Dan akhirnya mereka cabang sendiri-sendiri. Kalau saya enggak, apa yang ada di Alkitab bilang A, B, C, saya mengerti tidak mengerti, saya terima dan mengatakan amin. Karena ini area beriman. Jadi jangan bersandar kepada jangan bersandar. Terlalu salah menaik. Jangan berhenti berusaha mengerti menurut cara Tuhan. Hampir dapat yang lagu lain. Jangan berhenti bangun hidup. Gitu kira-kira. Saudara-saudara, kita harus melepaskan pengertian kita sendiri. Cerita tadi saya lanjut. Hampir tiap malam kami latihan usir setan. Dan akhirnya dia pergi kepada rektor. Dia bilang begini, Ibu Rektor, kenapa? Saya sudah temukan jawaban. Allah Bapa adalah Bapak Rektor, dan Allah Anak adalah kami punya ketua sekarang waktu terakhir saya resign, dan Allah Mama adalah Ibu Rektor. Dan sesudah itu dia tak terus. Sudah tahu kabar terakhirnya? Saya mau kasih tahu supaya jangan bersandar pada akal sendiri. Ujung terakhir apa terjadi? Dia gantung diri. Dan saya sangat menyesal karena saya tidak berhasil meyakinkan dia. Tapi kenapa saya tidak berhasil? Karena kita satu rang dengan dia. Kalau kita seorang guru masih bisa ada harapan. Tapi orang kasih dia. Hati-hati bersandar pada pengertian sendiri. Mau mengerti firman? Amin. Jangan bersandar kepada ilmu bisnis, pada ilmu ekonomi, pada ilmu sastra, pada ilmu psikologi. Jangan bersandar kepada ilmu kesehatan medismu. Bersandarlah kepada firman dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan menuntun engkau pada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang tahu persis siapa Yesus. Roh Kudus tahu persis siapa Bapa. Dan Mama tahu persis apa yang Roh Kudus tahu tentang kita yang keluhan-keluhan tak terucapkan. Sampaikan, Bapa kita tak mengerti yang satu ini. Serahkan kepadanya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mengerti tidak mengerti katakan amin. Amin. Itu rohmu menangkap. Jiwamu mengolah. Biarkan jiwamu, roh bilang, hai jiwaku, belajarlah mengerti. Amin. Karena kalau sudah paksa, ada saya bercerita yang lain, satu saya cukup atau dua saksi harus. Nanti waktunya habis. Yang ketiga, saya cuma mau sampai ketiga. Ada kita ada ingat waktu saya bagi Peru, supaya saudara jangan sampai terkendala waktu dengan firman. Begini, kalau saudara tidak terlalu suka dengan orang yang berkhotbah dengan saudara, itu akan sulit saudara mengerti, betul? Ya. Nah, maka ada tuh kalimat yang saya sudah sebutkan dalam bahasa Inggris bilang begini, don't bite the hands that feed you. Ada yang masih ingat artinya? Masih. Apa artinya? Jangan gigi gembala yang mengajar pada. Masih peribahasa umum ini umum, jangan langsung fokus. Jangan Don't bite the hands that feed you. Artinya jangan menggigit tangan yang selalu memberi engkau makan. Artinya satu saat dia tidak mau lagi mau kasih makan, atau dia kasih makan sudah tidak jangan sekedar mati, atau dia rasa terpaksa. Setiap kali kita kasih makan, ya gitu. Ini spirit yang harus bersih kalau kita mau mengerti firman. Saya bilang pada istri saya,
kalau orang tua rohani saya, dia bikin salah apapun, itu bukan area saya. Kecuali moral. Kecuali moral. Mungkin kalau moral saya akan tatap muka dan bicara. Tapi kalau cuma dia bilang dia cuma ada menggunakan baju warna putih, terserah dia. Baju warna biru, it's up to him. Terserah dia. Tapi kalau apa saja dia bilang saya protes, nanti dia kasih makan saya. Secara spiritual kan ini, saudara, orang yang saudara ngomongin di belakang kan tidak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu. Dan itu hukumnya bisa berbalik. Itu sebabnya terjadi yang namanya execution blindness. Tahu execution blindness? Israel tidak ngerti firman karena selalu menggerutu. Ulangi. Israel tidak mengerti firman karena selalu menggerutu. Itu yang namanya. Maaf, 7 menit lagi. Saudara, blindness ini mewakili mendengar tapi tidak mengerti. Di execution blindness, orang terhukum jadi tidak mengerti firman karena selalu menggerutu, ngedumel. Tahu ngedumel? BSD bahasa. Menggerutu, diam-diam di dalam hati, komplain. Ini membuat firman tidak masuk. Halo, mau firman dimengerti? Jangan sampai kita terjebak di execution blindness karena Israel yang alami ini loh. Nah, mereka alami karena ngomong di belakang, ngomong, komplain, menggerutu, marah. Apa kurang mujizat yang Tuhan buat pada Israel? Tidak ada yang kurang. Tapi sikap hati membuat firman tidak bisa masuk. Apa kurang berkat pada kita? Katakan amin. Berkat di jemaat ini luar biasa, haleluya. Sedikit-sedikit ada telepon, doakan ini, sudah motor, sudah auto, sudah rumah. Oh, ada anting-anting baru, 5 kilo lebih berat. Tapi berkat tidak membuat orang berubah. Halo, berkat tidak mengubah orang. Ada yang mengubah orang adalah firman. Firman dan Roh Kudus. Orang Israel makan mana tiap hari bukan? Dia mujizat tiap hari bukan? Tapi mujizat tidak merubah paradigma mereka. Itu sebabnya yang merubah kita adalah dengar firman baik-baik, maka 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yang malas dengar firman itu masalah. Atau sikap hati dengar firman ada tadi duduma, yang ada hormat. Saya menaruh hormat pada orang yang memberi makan pada saya. Itu sampai saya punya kalimat begini. Saya akan berusaha melakukan apa yang saya bisa lakukan agar dia mudah dalam hal memberi makan pada saya. Agar dia tidak terhalang dalam memberi makan pada saya. Kalau ada bagian-bagian dari yang harus dia kerjakan, kita boleh ambil supaya dia boleh leluasa memberi makan saya makan. Itu yang namanya sonship, yang good sonship, anak-anak yang berkenan. Haleluya. Jadi ngomong kita, stop bersungut. Stop bersungut. Amin. Kalau dengan firman maksudnya ya. Aduh, ini firman ini firman. No, itu akan membuat saya tidak mengerti firman. Setiap kali kita tutup hati, tidak ada lagi yang bisa masuk. Pada saat kita tutup hati, saat mana? Saat kita menggerutu. Terakhir ya, 3 saja ya. Lukas 24 ayat 45. 3 saja, karena waktu saya. Yang kedua ini apa? Jangan bersandar atau jangan bersandar pada pengertian. Pakai bahasa hari-hari. Nah, pakai bahasa hari-hari. Panjang itu. Jangan sok tahu. Karena kalau begini susah sekali tahu. Yang ketiga, tadi Lukas, saudara-saudara ada kerjasama. Kalau Tuhan lihat saudara pengen mengerti, Tuhan akan mengerjakan ini. Lukas 24 ayat 45.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yes. Siapa yang buka? Tuhan. Minta Tuhan Buka. minta Tuhan buka. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, ku buka hati untuk firman-Mu. Kalau Tuhan buka, tahu buka. Kenapa? Dua orang di Emmaus ini, mereka punya kerinduan. Padahal kami tahu, padahal orang itu, nah berhadapan-hadapan mereka tidak terbuka, toh? Padahal orang itu nanti Tuhan buka. Oh, luar biasa. Saudara mungkin berpikir, ini mereka minta atau tidak? Tuhan tahu hati mereka. Yes, amin. Tuhan tahu hati saya. Amin. Tuhan tahu hati kita. Karena tanpa kita ngomong, Tuhan tahu kita mau. Yes. Kita mau buka dan Tuhan buka. Amin. Sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Amin. Yes, haleluya. 3 aja ini dulu, kalau saudara sudah mengunyah, memakan, mengunyah dan mencerna di dalam perut saudara, ini akan masuk dalam usus halus, dan usus halus itu akan mengerjakannya dan itu akan menyerap di darah dan akan membawanya ke seluruh tubuh dan bisa jadi tambah berat badan. Karena apa? Hormat firman. Amin. Saya mau menanya itu, saya tidak sok tahu. Memang ada satu kendala, karena saya ini selalu banyak cari tahu. Kadang-kadang saya rasa sok tahu itu berbahaya. Jangan sok tahu. Amin. Jangan sok tahu. Dan ini bukan hanya untuk saudara, termasuk untuk saya. Amin. Tidak boleh sok tahu. Yang ketiga, minta Tuhan buka. Haleluya. Kalau Tuhan buka, Tuhan Yesus adalah sumber segala hikmah. Amin. Bahkan Dia adalah hikmat itu sendiri. Yes. Kalau Dia buka, aduh Tuhan, dulu tidak mengerti, sekarang oleh anugerah Tuhan saya mengerti. Amin. Yang saya mengerti saudara banyak hal. Sekarang saya kasih contoh. Tuhan, saya punya statement, pernah ingat ada kalimat yang saya pernah bilang begini. Tuhan senang dengan orang-orang yang punya kecakapan, tapi Tuhan lebih tertarik pada orang-orang yang taat. Saya dapat itu. Dulu tuh orang berlomba-lomba pakai siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak gelar. Tapi ternyata tanpa ketaatan tidak ada arti. Yes, amin. Dan itu adalah atau apa? Istilahnya mindset yang baru bagi kami. Kalau sampai di sini, minta Tuhan buka. Amin. Ada banyak orang yang Tuhan buka. Paulus siapa yang buka? Tuhan. Dia punya arah membunuh jemaat. Tuhan putar, dia mengarah. Karena sebenarnya di hati paling dasar dari Paulus, Tuhan tahu hatinya. Karena dia ada di jalan yang salah. Halo, mari bersemangat. Bersemangat tapi harus di jalan yang benar. Saudara, ada banyak orang yang di agama seberang saking semangatnya kok Tuhan putar di hati, kita balik. Dia seperti Paulus. Karena Tuhan yang buka. Tapi kalau kita mau panas tidak, dingin juga tidak, nah, Tuhan masih putar ke mana? Aja putar balik. Panas dingin, bolak-balik. Mari kalau serius-serius dengan Tuhan. Amin. Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan merasa-rasa supaya kalau apa yang kita tidak mengerti Tuhan yang akan buka. Dan ini adalah warisan saudara-saudara, berkat rohani yang tidak semua orang punya. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Waktu saya habis. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Shalom.